Shalom saudara-saudara yang terkasih, kiranya Allah Bapa memberkati kita dengan kemurahan yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk segala sesuatu yang kami alami sepanjang hari ini. Dan kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami, terutama pada saat kami mengalami kesusahan. Malam ini kami kembali datang ke hadirat-Mu, mencari wajah-Mu, mencari perkenanan-Mu. Dan kami yakin barang siapa yang mencari Engkau akan menemukan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Mazmur 30 ayat 5-6. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Murah hati adalah salah satu atribut atau sifat Tuhan. Artinya adalah yang pertama, sesuatu yang diberikan dari kehendak baik. Kemurahan Tuhan diberikan dari kehendak baiknya terhadap kita. Hal itu tidak bisa dibeli atau diperoleh dengan usaha kita. Kemurahan Tuhan yang paling besar ditunjukkannya pada saat Tuhan Yesus dengan rela pergi ke salib demi kita, bukan karena kita layak untuk diselamatkan, melainkan karena Tuhan memilih untuk menunjukkan belas kasihannya kepada kita. Yang kedua, suatu hadiah yang diberikan sebagai tanda hormat, kasih, atau keramah tamahan. Ketika kita bertanya kepada seseorang, "Maukah engkau bermurah hati kepada saya?" Arti sebenarnya dari pertanyaan itu adalah, "Maukah engkau memberikan saya sesuatu yang saya minta?" Kemurahan hati selalu melibatkan pemberian. Kita tidak mungkin dikatakan murah hati apabila kita tidak pernah memberikan apapun kepada siapapun. Yang ketiga, perlakuan istimewa. Kemurahan hati ditunjukkan dengan cara memberikan perlakuan istimewa kepada orang lain. Kemurahan Tuhan atas hidup kita menghasilkan hal-hal yang kelihatan mustahil dari sudut pandang manusia. Yang keempat, keuntungan. Kemurahan hati membuat kita memiliki sesuatu yang bekerja bagi kita, tetapi tidak bekerja bagi orang lain. Kemurahan Tuhan atas hidup kita akan menghasilkan berkat-berkat. Bagaimanakah cara kita mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kita harus memikirkan jalan-jalan kita. Di dalam Mazmur 90 ayat 17 berkata, "Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu." Jika kita ingin mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup kita harus memikirkan jalan-jalan hidup kita. Apakah berkenan kepada Tuhan? Jika ada sesuatu dalam hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka segeralah menyingkirkannya, dan kita akan melihat kemurahan Tuhan tercurah bagi kita. Yang kedua, kita harus taat. Roma 11 ayat 21-22, "Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya.
yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Orang yang mendengarkan instruksi Tuhan dan bertekad untuk mentaatinya akan tetap terhubung dengan Tuhan dan mengalami kemurahannya. Nah, saudara terkasih, demikianlah renungan malam ini, dan semoga renungan ini dapat memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk berkat firman-Mu malam ini yang mengajarkan kami mengenai kemurahan-Mu. Kami mau mengingat untuk memikirkan jalan-jalan hidup kami dan bertobat apabila ada yang tidak berkenan kepadamu. Kami juga mau belajar untuk taat kepada seluruh perintah-Mu agar kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami. Bapa, sebentar kami mau beristirahat. Kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan hidup yang kami miliki. Dan malam ini, ketika kami beristirahat, kami mohon perlindungan-Mu melingkupi kami dan meluputkan kami dari hal-hal yang jahat. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi Indonesia, kiranya Engkau memberkati Indonesia dengan kemakmuran, ketentraman, dan pemulihan ekonomi. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati semua anak-anak-Mu di Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.